Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz pendengar. Masih bersama saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini. Kami sudah siapkan beberapa topik-topik menarik pendengar di sesi wawancara untuk edisi pagi hari ini pendengar. Kita awali dengan topik Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai hadirkan posko pengaduan THR dan BHR. Untuk membahas hal tersebut pendengar sudah terhubung via telepon bersama kami Handri Samdo Heaven selaku mediator hubungan industrial. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Pak Handri. Iya, selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam hangat ya dari kami, sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Manggarai yang sedang mendengarkan siaran radio pada pagi hari ini. Iya, siap Pak. Salam sehat selalu. Iya, siap. Bagaimana kabarnya? Sehat Pak ya hari ini ya? Sehat Pak Agung ya. Oke, Ruteng bagaimana Pak kabarnya? Ruteng apakah masih hujan atau seperti apa pagi hari ini? Hari ini cuacanya cerah Pak Agung, cerah sekali Pak. Ya, Oke, baik Pak Andri. Ini kita langsung ya. Ini bagaimana mekanisme pengaduan bagi masyarakat atau pekerja yang ingin melaporkan masalah terkait THR dan BHR di Kabupaten Manggarai ini Pak Andri? Oke, baik Pak Agung, terima kasih banyak. Ya. Yang pertama, Dinas telah membuka posko pelayanan pengaduan untuk ini masyarakat Manggarai, terutama masyarakat pekerja yang membutuhkan pelayanan terkait pengaduan THR yang tidak dibayarkan oleh perusahaan. Oke. Adapun mekanismenya ya, secara langsung ya itu bisa masyarakat itu datang, pekerja itu datang langsung ke dinas dan membawa dokumen pendukung ya seperti perjanjian kerja, bisa slip gaji ataupun bukti lain yang berkaitan dengan hubungan kerja. Sepanjang ada terkandung ya unsur perjanjian kerja seperti perintah upah pekerjaan dilakukan, kita pasti layani. Lalu yang kedua melalui telepon gitu. Jadi mohon maaf juga kami belum menyiapkan aplikasi secara online, tapi kami menyiapkan nomor telepon yang bisa dihubungi selama jam kerja. Oke. 8 sampai 4 lah kira-kira begitu. Baik Pak Agung. Oke, kalau untuk apakah posko ini melayani hanya pengaduan dari pekerja formal atau juga pekerja informal dan UMKM begitu Pak Andri? Ya baik Pak Agung, terima kasih banyak. Jadi pelayanan ini secara inklusif ya. Jadi sepanjang itu tadi yang saya sampaikan bahwa mengandung unsur hubungan kerja, perjanjian kerja tadi, misalnya perintah apa pekerjaan, kita pasti layani gitu. Pekerja formal maupun pekerja formal yang bekerja pada UMKM ya pasti kita layani gitu. Untuk soalnya kan THR ini kan kewajiban hak normatif pekerja. Gitu itu harus dilaksanakan oleh perusahaan gitu Pak. Oke, berarti tidak ada pembeda di situ Pak ya. Semua sama begitu. Tidak, sama sekali tidak. Sepanjang mengandung unsur hubungan kerja itu tadi, kita pasti layani. Oke. Gitu. Oke, ini kalau untuk jangka waktunya Pak, berapa lama biasanya pengaduan ditindaklanjuti dan apa saja langkah-langkah yang dilakukan dinas dalam menangani kasus yang masuk begitu Pak Andri? Baik Pak Agung. Jadi biasanya kita tangani segera ya, ketika ada laporan itu kita tangani segera ya. Biasanya kan dalam waktu 1-3 hari ya. Oke. Sampai 3 hari. Jadi biasanya kita lakukan verifikasi awal ya, dinas kami melakukan pemeriksaan dokumen ya terhadap pengaduan tadi. Lalu yang berikut juga kita lakukan pemanggilan pemanggilan terhadap perusahaan, lalu kita memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrialnya. Jika diperlukan ya, kami akan memanggil ini perusahaan untuk mendorong untuk segera diberikan itu yang namanya THR, karena itu kan wajib Pak Agung gitu. Oke.
Selain dari posko pengaduan, apakah ada program sosialisasi begitu Pak atau edukasi kepada pengusaha dan pekerja tentang kewajiban membayar THR dan BHR sesuai aturan Pak Andri? Baik Pak Agung, terima kasih banyak. Jadi setiap tahun kita lakukan pembinaan ya terhadap perusahaan Pak Agung. Jadi dinas kami juga melaksanakan sosialisasi dan edukasi ya terhadap pengusaha dan pekerja juga melalui kegiatan pembinaan hubungan industrial. Itu kegiatan ini kita berupa fasilitasi pembuatan perjanjian kerja dan juga peraturan perusahaan. Serta ya kita pastikan bahwa ketentuan THR ini dicantumkan dalam instrumen perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan. Ya, selain itu juga kita melakukan penyampaian dan penegasan terhadap surat edaran dari kementerian terkait pelaksanaan THR itu Pak Agung. Gitu. Oke, kalau boleh tahu Pak, ini pengaduan posko pengaduan ini apakah ini yang pertama kali dilakukan atau sudah pernah dilakukan sebelumnya? Ini yang kedua kali Pak Agung, ini yang kedua kali, ya ini yang kedua kali gitu. Jadi memang itu tadi mungkin ya barangkali pekerja di Manggarai ini kurang tidak mengetahui haknya terkait hari itu, sehingga atau mereka juga ragu untuk menyampaikan pengaduannya, kira-kira begitu. Sehingga memang laporan untuk 2 tahun ini hampir tidak ada Pak Agung. Gitu. Ya mudah-mudahan tahun ini ya ada pekerja yang datang ke kantor untuk minta diselesaikan terkait itu haknya yang tidak diberikan oleh pekerjaan itu Pak Agung. Ya mudah-mudahan yang tidak adanya pengaduan ini mudah-mudahan memang sudah dibayarkan sesuai haknya. Dibayarkan, ya. Mudah-mudahan seperti saya kira ya mudah-mudahan itu dibayarkan Pak Agung. Iya. Oke, ini kalau dari Bapak sendiri, ini apa tantangan atau kendala yang paling sering dihadapi dinas dalam menangani pengaduan THR dan BHR terutama menjelang hari raya begitu Pak? Selain tadi mungkin ada kendala-kendala lain yang mengakibatkan masyarakat mungkin belum mengadu soal hal seperti ini. Baik Pak Agung, terima kasih banyak. Kalau di tempat lain ya tantangannya barangkali banyaknya pengaduan. Jadi justru tantangannya di tempat saya di Manggarai ini itu tadi gitu. Jadi barangkali hak pekerja itu tidak mengetahui haknya gitu. Oke. Itu sih tantangannya. Sekasian juga ini pekerja yang barangkali mestinya THR-nya itu dibayarkan, tapi itu tidak dilakukan oleh perusahaan. Selain itu juga Pak Agung, ya, sering kita temui data pekerja yang tidak lengkap. Itu atau hubungan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga ya memerlukan proses verifikasi lebih lanjut sebelum dilakukan tindakan penyelesaiannya Pak Agung. Gitu. Oke, tapi sejauh ini apakah yang pertama kemarin itu sempat dilakukan, lalu setelah itu apakah memang ada keluhan-keluhan dari masyarakat begitu Pak tentang THR dan BHR ini di dinas? Ya, untuk sementara belum Pak Agung. Mudah-mudahan hari ini ada gitu. Jadi kita doa itu, ya. Mudah-mudahan di perusahaan baik-baik saja. Amin. Perusahaan juga mempunyai hak pekerja itu sendiri. Ya. Ya, oke. Ini kan jadi pertanyaan terakhir Pak Andri. Mungkin bisa disampaikan pesan yang kepada masyarakat dan pengusaha di Manggarai agar pembayaran THR dan BHR berjalan lancar dan sesuai ketentuan. Termasuk pengaduan ini yang secara ini sudah yang kedua kali, belum sempat ada ini pengaduan, tapi mudah-mudahan ini terbayarkan sesuai hak begitu ya Pak ya. Siap Pak Agung. Baik. Jadi pesan kami kepada para pengusaha di Kabupaten Manggarai agar melaksanakan kewajiban ya terkait pembayaran THR agar tepat waktu karena itu merupakan hak normatif pekerja. Dan terkait hak normatif ini Pak Agung dan seluruh warga masyarakat Manggarai tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pekerja, tetapi juga memberikan dampak positif bagi keberlangsungan dan pengembangan usaha, serta menciptakan hubungan kerja yang kondusif, dan pasti meminimalisir potensi konflik antara pengusaha dan pekerja. Jadi kepada pekerja di Manggarai diharapkan dapat memahami hak dan kewajibannya, serta tidak ragu untuk menyampaikan pengaduan kepada teman-teman di Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja apabila haknya tidak dipenuhi, sehingga setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan mekanisme yang berlaku Pak Agung. Gitu. Oke. Jadi itu pesan Pak Agung ya. Oke, tapi ini akan jadi pertanyaan terakhir lagi Pak. Ini bisa disampaikan juga Pak. Misalkan ada terjadi di luar dari setelah
adanya hadirnya pengaduan ini, posko pengaduan ini, terus setelah itu ada yang mengadukan hal tersebut. Apa tindakan yang akan diambil dari dinas untuk mereka yang melanggar hak tersebut? Baik Pak Agung, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan hak normatif, walaupun THR ini kan bukan pendapatan non upah. Jadi pendapatan non upah itu maksudnya bukan merupakan komponen termasuk dalam komponen upah yang diberikan setiap bulan, tetapi ini tetap ini kewajiban yang harus diberikan pada saat tertentu gitu, pada saat menjelang hari raya. Nah, apabila ke depan ada pekerja selama tahun ini yang mengadu tentang THR ini, ya kita pasti layani Pak Agung gitu. Jadi prinsipnya THR itu wajib diberikan. Kalaupun THR ini sudah lewat nanti, tetapi kalau ada pekerja yang mau mengadu, ya kita pasti akan layani. Gitu. Bahwa kita pastikan bahwa THR dan BHR itu diberikan oleh perusahaan. Gitu. Oke, untuk masyarakat yang ingin mengadu ke depannya bisa menghubungi ke siapa Pak? Ke saya Pak, kebetulan saya mediator hubungan industrialnya. Nanti kami sampaikan di terkait nomor HP yang bisa dihubungi dan bisa datang langsung ke dinas Pak. Gitu. Oke, baik. Di alamat dinas kami itu Jalan Harimau 1 Kelurahan Bamuku gitu. Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai. Oke, baik. Begitu Pak. Baik Pak, berarti memang bisa diadukan begitu ya, maksudnya setelah masa ini pun kalau ada yang ingin mengadu soal seperti ini ya masih boleh begitu Pak ya, untuk ditindaklanjuti mungkin bisa ditindaklanjuti untuk yang tahun berikutnya atau di hari-hari besar lainnya begitu ya. Dan perlu saya sampaikan juga Pak Gong, kebetulan di Kabupaten Manggarai di kita ini kan banyak ada kesepakatan antar pengusaha dan pekerja itu sendiri bahwa THR-nya juga bisa diberikan pada saat Natal nanti, gitu Pak. Jadi memang ya tergantung disepakati. Intinya diberikan. Tetapi kalau ada pengaduan sepanjang tahun ini terkait THR yang belum dibayarkan, kita pasti akan layani fasilitasi untuk penyelesaiannya Pak Gung. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Henry sudah menyuruhkan waktunya untuk berbincang di Labuan Bajo pagi ini ya. Mudah-mudahan yang ditargetkan sesuai dengan yang diharapkan Pak Andri ya. Pak Gung, siap Pak Gung. Oke. Selamat pagi Pak Andri, terima kasih banyak. Terima kasih. Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.